Nah, devosi 2 Samuel pasal 13 khususnya ayat yang ke-28 kita perhatikan. Perhatikan apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Itulah yang dikatakan dalam ayat 28. Ada luka hati dari Absalom karena Amnon telah memperkosa adik Absalom yang bernama Tamar. Ya. Apakah kita pernah luka hati? Karena tergores hati kita ya oleh karena perkataan seseorang ataupun yang lain. Kalau badan kita tergores kuku ya, kita mendapat kesakitan karena goresan itu ya. Kalau di dekat wajah atau mata rasanya sakit sekali. Kemudian kita harus mengobatinya sekalipun itu sakit ya, supaya segera pulih dan sehat. Kalau di wajah mungkin supaya tidak terlihat ditutup dengan bedak agar tidak terlihat dari luar lukanya. Tapi lukanya tetap masih ada ya. Tapi kalau kita mencuci muka, luka itu akan terlihat lagi. Kalau kita perhatikan, Absalom terluka ketika Amnon memperkosa Tamar adiknya. Sayangnya Absalom tidak pernah berusaha untuk mengobati luka hatinya. Sebab di situ dikatakan setelah pembunuhan itu terjadi ada waktu 2 tahun ya. 2 tahun itu Absalom tidak berusaha untuk mengobati luka hatinya. Ya. Absalom rapi menutupi sakit hatinya dengan tidak mengatakan sesuatu yang baik maupun yang jahat terhadap Amnon, saudara tirinya ya. Ia menyimpan luka itu sebagai dendam. Ayat 20 sampai 22. Setelah 2 tahun, Absalom menyiapkan suatu rencana jahat untuk melenyapkan Amnon. Ia memohon kepada raja ayahnya untuk mengundang Amnon datang pada acara jamuan pengguntingan bulu domba. Ketika hati Amnon gembira oleh anggur yang diminumnya, segeralah orang-orang Absalom datang dan membunuh Amnon. Ayat 26 sampai 28 yang tadi kita baca. Dari peristiwa ini kita perlu mewaspadai sekecil apapun luka yang ada di dalam hati kita. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka luka hati itu dapat membengkak, lalu muncullah rencana untuk tindakan yang jahat, diawali karena luka hati. Tidak mudah mengobati rasa sakit hati, apalagi jika kesalahan yang diperbuat oleh orang lain itu sangat fatal. Betul? Seringkali seperti itu. Satu-satunya cara adalah kita mempunyai Tuhan yang begitu mengampuni kita. Kalau Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan dari Tuhan juga harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita yang saling mengampuni. Tidak memelihara sakit hati sampai sakit hati itu kita lakukan satu tindakan yang sesungguhnya tidak Tuhan izinkan atau tidak Tuhan perintahkan. Dalam Alkitab khususnya yang Yesus ajarkan tidak pernah ada ajaran untuk balas dendam. Bahkan ketika Tuhan dihina, ketika iman kita dihina ya, tidak pernah ada ajaran kalau kita sakit hati kemudian kita balas dendam terhadap sakit hati kita. Yang Yesus ajarkan ketika kita sakit hati justru malah kita mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Ya. Yesus mengajarkan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah kepada orang yang membenci kamu. Itulah yang Yesus ajarkan. Tidak pernah ada kata sakit hati yang kemudian kita diperintahkan untuk balas dendam. Tapi yang namanya manusia sakit hati itu bisa. Ya.
Tapi marilah dari peristiwa ini kita belajar, jangan kita memelihara sakit hati, tetapi kita harus berusaha mengobati sakit hati itu supaya kita tidak terjebak dalam yang namanya kepahitan dalam hidup, ya. Kita tidak menjadi kepahitan karena kita sudah melepaskan semuanya itu. Sekali lagi, satu-satunya cara supaya kita tidak memelihara sakit hati, ya, adalah kita mengundang Yesus untuk membantu kita dapat mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan. Kalau Yesus mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi di dalam Yesus kita bisa berbuat apa-apa. Betul ya? Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, di dalam Yesus kita bisa berbuat apa-apa. Salah satu berbuat yang kita bisa lakukan adalah mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Jadi hanya dengan mengundang Yesus, meminta kekuatan dari Yesus, maka kita bisa mengampuni bahkan orang yang telah menyakiti hati kita. Tidak mendendam, ya. Orang yang mendendam itu selalu menyimpan kepahitan dalam dirinya, hidupnya tidak damai. Tapi kalau orang yang mengampuni, dia akan melepaskan segala sakit hatinya dan tidak memelihara itu dalam hatinya. Hidupnya tenang-tenang, santai-santai, ya kan? Ketemu orang yang menyakiti ya biasa saja, ya, tidak ada rasa ganjalan. Karena apa? Hatinya sudah plong. Tapi kalau dia masih menyimpan kepahitan, tidak mau melepaskan itu di dalam Tuhan, maka hidupnya tidak tenang. Ketemu orang yang seperti itu jadi gimana ya? Tidak enak ya, tidak damai sejahtera. Yang ada adalah mengingat akan apa yang sudah kita alami, yakni apa? Sakit hati. Ya, mari kita bersama-sama belajar. Ketika kita berada di dunia ini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengampuni. Dia bukan saja memerintahkan, mengajarkan, tetapi dia juga menteladani bagaimana itu mengampuni. Sampai di kayu salib, kepada orang yang menyalibkan, Yesus mengatakan apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba itu. Di tengah penderitaan di kayu salib sama orang yang menyalibkan, Yesus masih mengatakan perkataan mulia. Jadi tindakan mengampuni adalah tindakan mulia. Tindakan yang Yesus ajarkan, perintahkan, dan Yesus teladani. Ya, maka sebagai orang percaya kita mau supaya hidup kita tidak menyimpan kepahitan atau sakit hati, tapi kita lepaskan kasih Yesus yang akan menyembuhkan luka batin kita dan memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Luka hati tidak untuk disimpan atau ditutupi, melainkan untuk diobati dengan kekuatan kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati.